Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini insya Allah kita akan tanya jawab. Kita akan bahas lagi tentang kajian-kajian kita. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, sama-sama kita mulai dengan doa kefahaman. Agar apa? Agar Allah berikan kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz dzulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, sebelum kita nanti tanya jawab, ini juga ada pertanyaan dari jamaah di grup kita, bahwasanya ini yang perlu diklarifikasi. Di ruqyah mandiri yang kita jelasin memang biasanya hanya dua ayat atau 3 ayat ya. Tapi sebenarnya lagi dan lagi perlu saya klarifikasi, sebagaimana kalau kita ruqyah masal. Jadi ada namanya ruqyah dasar. Jadi ruqyah dasar ini lebih dari 100 ayat. Terus kemudian ada namanya ayat-ayat pembinasa. Jadi kumpulan ayat-ayat pembinasa. Terus kemudian ada kumpulan ayat-ayat azab. Jadi itu puluhan ayat-ayat azab. Terus ada namanya kumpulan ayat-ayat cinta. Jadi kalau seperti tafrik itu selain doa-doa cinta, ayat-ayat cinta. Jadi tafrik itu kan artinya kan perceraian, biar tidak cerai. Terus kemudian ada yang sebaliknya, nanti ada namanya sihir robitoh, sihir ikatan. Jadi ikatan ini justru apa yang kita lakukan kalau diikat? Ya diputus, diceraikan. Contohnya misalnya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan ini, laki-laki ini selingkuh dengan perempuan ini, diikat sama perempuan itu, atau sebaliknya perempuan yang ikat suami perempuan dengan laki-laki yang maunya bukan ini. Jadi itu kan, sedangkan misalnya perempuan ini ngikat atau perempuan laki-lakinya ngikat, maka harus diputuskan. Nah, itu ada ayatnya juga. Dan malam ini saya bacakan ayat-ayat ruqyah dasarnya ya. Nanti ada pertanyaan lain selain. Jadi ayat-ayat ruqyah dasar ini nanti seperti biasa, seperti kalau kita ruqyah masal. Jadi tetap kita baca Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 102, Al-Baqarah 163, 164, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 285 sampai 286, Al-Imran 18-19, Al-A'raf 54-56, Al-A'raf 117, 122, Yunus 81-82, Toha 69, As-Saffat 1 sampai 10, Al-Ahqaf 29 sampai 32, Ar-Rahman 33 sampai 36, Al-Hasr 21 sampai 24, Al-Jin 1 sampai 9, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini namanya ruqyah dasar. Ya. Jadi ada pertanyaan dulu sampai sini. Insya Allah. Maksudnya ruqyah dasar itu ruqyah yang bagaimana? Ya, jadi ruqyah dasar ini yang pernah Rasulullah contohkan. Jadi ruqyah dasar ini ketika kita awal meruqyah pasien, kita kan tidak tahu dia gangguannya apa. Sebagaimana dokter, ya. Kalau kita pergi ke dokter, ini cek dasar, kayak orang ini general check up. Jadi dokter kan misalnya ada pasien ini. Pasien datang ke dokter, langsung tahu penyakitnya enggak? Begitu juga peruqyah. Peruqyah ini tidak terus tiba-tiba, oh ini ayatnya. Kita kan nggak tahu juga dia ini sakit apa dan jenis sihir seperti apa. Ya, paham maksudnya. Jadi kita tetap ketika ada pasien duduk datang ke kita, maka kita bacakan
rangkaian ayat-ayat ruqyah dasar tadi. Dibaca semua. Dengan rangkaian ayat-ayat dasar tadi, yang insya Allah bismillah lebih dari 100 ayat. Terus nanti reaksi jinnya itu, kita akan tahu ini akan termasuk sihir robito, sihir ikatan, atau sihir marit, atau sihir tafrik, atau sihir jabwa tahyij, atau sihir apa itu nanti harus semua lewatin dari ruqyah dasar tadi. Jadi ruqyah dasar itu tetap kita baca. Yang tadi saya sebutkan itu ayat-ayat ruqyah dasar harus dibaca dulu. Karena ini pakemnya. Jadi ini juga untuk ruqyah untuk peruqyah pemula ya. Terus kemudian ketika untuk pemula yang setelah pemula atau kalau ruqyah mandiri seperti yang di video-video sebelumnya itu insya Allah tidak kesurupan. Karena apa? Langsung ke titik poin juga bisa. Tapi kalau orang datang ke kita tetap baca ruqyah dasar karena kita sebagai tabib, sebagaimana dokter. Jadi ini untuk istilahnya protokolnya awal ruqyah. Jadi protokolnya ketika ada pasien duduk kita bacakan itu tadi ruqyah dasar itu tadi. Setelah di tengah dia kesurupan atau mungkin di ruqyah dasar tidak kesurupan, baru kita nanti ada rangkaian, nanti suatu saat kita bahas tentang kumpulan ayat-ayat pembinasa. Jadi ayat pembinasa ini untuk nyerang. Ketika itu mungkin habis ruqyah dasar biasanya pasien ndak kesurupan, ndak muntah, hanya pegel aja ini Ustadz di sini. Jadi itu kita bacakan ayat-ayat pembinasa. Kalau pembinasa masih belum ini rakyat pakai ayat-ayat pemusnah massal. Jadi itu nanti kita ketahuan jenis sihirnya setelah itu. Tapi ternyata tujuan dibuat video ini juga untuk membantu untuk pasien-pasien kita yang pernah kita ruqyah sekali, 2 kali terus putus, atau karena keterbatasan waktu dan tempat kita ya. Nah, balik yang tadi itu soal ayat-ayat ruqyah dasar, bukan pemula berarti ayat-ayat dasar. Ya. Ayat dasar itu sebagai pendeteksi awal. Betul. Untuk pasien itu arahnya kena sihir gitu kan. Nah, setelah itu dibaca terus langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kalau memang mereka ini namanya tadi pemula. Terus yang mereka lakukan apa gitu. Ya. Baik. Jadi ketika ada pasien kan, jadi ada pasien ini, maka sebagaimana dokter yang dilakukan adalah diagnosa gejala. Ya. Jadi diagnosa gejala dengan ayat-ayat tadi. Dari Al-Fatihah 1 sampai 7 sampai Anas tadi, ruqyah dasar itu gejala. Di gejala ini pun insya Allah akan terjawab. Contoh ketika di Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102 ini sebenarnya untuk gangguan jin atau gangguan sihir apapun biasanya terdeteksi di sini. Tapi ada tapinya. Kalau dia ini sihir sisa, biasanya sampai Al-Baqarah 102 masih bisa dilewati. Sihir sisa itu gimana? Sihir sisa ini maksudnya begini. Si pasien ini pernah berobat ke orang lain. Jadi bisa jadi pasien ini datang ke tempat kita ini kan bukan tempat pertama. Bahkan ada pasien ini yang datang ke Ane mengatakan, Ustadz ini adalah orang yang mengobati ke-15. Jadi dia udah kesana, ada yang sudah sampai ke-50. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah ruqyah dasar. Jadi tapi kalau dia ini pasien pertama, kita tetap bacakan ayat dasar. Karena ini dia kan belum pernah saya pegang, belum pernah saya tanganin. Jadi kalau sudah pernah ditanganin, dia ini misalnya sudah terapi yang kedua, hari kedua atau hari yang ketiga, sudah pernah saya tanganin 2 kali atau 3 kali, nggak perlu lagi dibacakan ayat ruqyah dasar. Karena kan kita sudah ingat dulu gejalanya apa, dia jatuh di ayat apa. Jadi di ayat ini nanti dari gejala awal kita akan tahu dia jenis sihir apa. Nanti kan makanya di YouTube ini kan dijelasin ciri-ciri sihir tafrik seperti apa, ciri-ciri sihir marit seperti apa, ciri-ciri sihir pelet apa, ciri-ciri sihir
jabu tahyid, sihir penarik dan pengendali itu apa? Jadi kalau antara karena sangat tipis, misalnya pelet ini mahaba, pelet juga, jabu tahyid, sihir penarik dan pengendali itu pelet juga, tapi pelet kelas tinggi, yang mana hampir gila, orangnya itu hampir gila. Itu pun ayatnya yang kita baca akan berbeda. Jadi akan berbeda. Jadi kita nggak terus akan kesalahan besar. Memang beberapa peruqyah hanya menggunakan ruqyah dasar. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini kita memakai variasi sampai 600 ayat. Itu pun kita klarifikasi. Jadi itu pun kadang-kadang gangguan itu nggak selalu, oh Ustadz sudah nggak pusing, semua gangguan udah hilang. Tiba-tiba ada anaknya yang minggat. Lah minggat kan nggak mungkin kita ruqyah, lah anaknya juga minggat. Jadi itu pun gimana cara ini nanganin orang yang minggat. Nah itu kan ayatnya juga tersendiri. Jadi yang perlu digarisbawahi juga, ruqyah itu tidak selalu muntah dan kesurupan. Apalagi kalau itu sihir sisa. Nah, sihir sisa ini, sisa misalnya sudah diobati secara umum enak Ustadz, tapi masih jengkel ini. Nah, jengkel di sini ini. Jadi nggak usah terus dibuat kesurupan terus, nggak usah. Misalnya tinggal sakit ini Ustadz, di pinggang ini sakit, nanti ayatnya sih sakit apa untuk pinggang ini, sihir marid. Ya kemarin kan sudah direkam sihir marid, sihir sakit kan. Sedangkan sisa sihir sakit mungkin sisa di pinggang. Jadi nggak usah dibuat kesurupan lagi. Yang di pinggang ini sudah dicabut terus ditekan. Jadi misalnya contohnya pinggang falian suril insanu mimma khuliq, ditekan gini, minta maaf, coba sini. Nah, dihadap kamera, hadap sana, hadap sana. Nah. Hadap sana, hadap sana. Hadap sana. Ini kan pinggang. Jadi ini. Jadi seharusnya sambil tidur ya. Ini coba di zoom. Di sini kita cabut dulu pakai Al-Ahzab 10:11. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza'atil absar wa balagatil qulub wa lahana ajra wa tadhununa billahi dununa nalikaptul yal mu'minuna wa zilzalan sadida. Cabut. Enggak usah dibuat kesurupan. Insya Allah ini juga dicabut. Habis itu kita baca ayatnya falian surilin sanu mimma khuliqa mimma indafik, kita tekan-tekan. Jadi seperti ini. Insya Allah orang stroke juga karena ini kita tekan atau gini aja, atau biasanya saya pakai kayu bidara ini. Walaupun tidak keras, kalau misalnya perempuan bisa pakai kayu bidara ini kayu sebenarnya, kayu bidara. Dari pohon bidara itu cabangnya, rantingnya ditumpulkan. Ditekan begini atau diginiin aja. Falian surilin sa'anumi mimma khuliqa mimma indafik, ini untuk sakit pinggang. Begini. Sakit pinggang. Jadi ini bagi pasien kalau ngomong, kalau ngerasain, kalau dia kena sihir kayak disilet. Kayak disabet pedang, padahal ini cuma begini. Kadang nggak nyentuh aja dibilang kayak disabet pedang, kayak di apa? Kayak diiris-iris. Harus pakai kayu bidara. Ini fungsinya kayu bidara ini, semua bagian dari pohon bidara itu bermanfaat. Kalau dari daunnya untuk mandi, untuk kayunya ini bisa untuk menghancurkan sihir rabit, sihir ikatan. Jadi apa itu sihir rabit? Rabit itu ikatan. Jadi misalnya bonekanya itu bonekanya pasien ini dijahit itu kan diikat maksudnya. Atau misalnya di pinggangnya ini kan misalnya bentuk ada boneka. Gimana boneka? Misalnya boneka ini bagian pinggangnya diikat pakai tali, itu kan ikatan. Untuk melepas ikatan gimana? Nggak usah dibuat dia kesurupan. Mungkin dulu sudah pernah kesurupan di pasien kan? Paham maksudnya sampai sini? Jadi pakai ini sihir rabit, sihir ikatan itu bisa lepas. Ya, misalnya yang diikat pinggang atau yang diikat kaki, kita lepaskan ikatannya. Bacanya? Ya itu tadi. Kalau untuk pinggang, ya kalau untuk kaki lain lagi. Jadi ya ini falian surilin sanu mimma khuliqa mimma indafik. Jadi ikatan itu bisa jadi seperti ini. Ini boneka misalnya. Yeah. Ditusuk. Untuk menghilangkan tusukan atau ikatan itu ada ayatnya. Makanya itu tadi memang harus melewati ruqyah dasar dulu. Misalnya kalau ikatannya di sini kita baca awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma
Fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Ini kita giniin, jadi kayak disilet. Jadi ini untuk ikatan kita giniin aja kadang ini. Begitu juga kalau ada pasien perutnya gembung, kan diikat. Bonekanya diikat, gembung dia perutnya. Bisa pakai ini. Ya kalau misalnya laki, coba tidur. Tidur. Nah. Jadi kalau laki, kalau misalnya perempuan kita nggak bisa nyentuh pakai kayu bidara ini, tapi kalau laki bisa pakai jari ini kan karena sama-sama laki contoh. Kita pakai gini bisa. Ini nanti di apa namanya? Ini nanti kalau bagi pasien padahal ini kadang nggak menyentuh, ini sedikit. Tapi kayak apa? Disabet-sabet pedang atau sabet-sabet pisau. Jadi ini namanya kalau itu sihir sisa. Iya. Jadi suatu saat kita bahas khusus ya, mari tingkat 2, tingkat lanjut. Jadi jangan pasien ini dibuat kesurupan terus, enggak. Asal yaitu pasien sudah pernah berobat ke kita. Tapi kalau ketika pasien ini datang yang pertama, penanganan pertama tetap lewat ruqyah dasar. Ayat ruqyah dasar yang di atas 100 tadi. Jadi karena apa? Kita biar tahu si pasien ini sakit apa aja, termasuk sihir apa, kayak orang medical record itu. Kita pergi ke dokter. Kira-kira kalau ke dokter, orang gejala batuk-batuk, kira-kira langsung divonis, oh bapaknya kena paru-paru, kan enggak. Langsung divonis jantung, kan enggak. Karena batuk ini bisa macam-macam. Dia memang batuk karena kebanyakan makan gorengan, atau ke amandel, atau ke bronkitis. Jadi itu gejala, tapi kita dengan ruqyah dasar itu dengan ciri-ciri ya kita akan tahu itu jenis sihir apa. Nah kalau sekarang itu ruqyah mandiri tak? Ya ruqyah mandiri bagaimana? Itu kalau bisa setelah orang sudah pernah, kan pasien itu sudah pernah berobat ke A, ke B, ke C. Jadi sudah pernah melewati ruqyah dasar, sudah pernah diagnosis dan jauh, itu bisa dilakukan dengan ruqyah mandiri. Ikut di YouTube kita efek.